warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil sultan alladzi Qur'an al-maqsudi fi wujudihi wa karamu wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minas sa'idin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini, malam Senin di bulan haji ya, Minggu malam Senin, Ahad malam Senin, yang mana insya Allah kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehat nikmat jasmani dan rohani, sehat nikmat badan, sehat nikmat rezeki, sehat nikmat gula ala kulli hal. Insyaallah mudah-mudahan semua yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada saat ini kita berkumpul, ini adalah tanda kebesaran Allah, tanda nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat rangka dalam silaturahim yang mana ini memang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, juga diperintahkan oleh Allah kita harus berbanyak silaturahim terhadap sesama manusia atau sesama umat Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan yang keempat dari RT 1, 2, dan 3, mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang bersinergi, insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap pertemuan ini terus langgeng ke depannya, berjenjang, terus tetap harus kita jaga untuk saling bersinergi, untuk saling berkolaborasi dalam segala hal untuk kepentingan masyarakat di wilayah RW 01. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dalam memimpin ini wilayah, karena ini adalah satu amanah dari Allah untuk kita berjuang atau memperjuangkan yang baik, dan insya Allah kita akan selalu diberikan kekuatan keistiqomahan dalam menjalankan kepemimpinan di wilayah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, insya Allah kepada kita selalu pengikutnya, selaku pengikutnya yang mana selalu setia mengikuti ajaran-ajaran dan perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang saya hormati, terutama Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Amir Wilayah Bapak Haji Intol Hasanuddin selaku Ketua RW di 01, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kekuatan iman Islam, keistiqomahan, juga keberkahan dalam segala rezeki, dan diberikan kekuatan dalam menjalankan perintah sebagai pengurus di wilayah RW 01. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, mungkin walaupun stafnya beberapa yang hadir, mudah-mudahan para stafnya juga selalu istiqomah, juga selalu mengikuti apa yang disepakati oleh para pengurus yang ada di wilayah 01. Wabil khusus yang saya hormati Saudara Ahina, pengurus dari RT 1 sampai RT 12, yang mana
Saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa takjim hormat saya, cinta saya kepada saudara-saudara sesama pengurus, sesama seperjuangan untuk memperjuangkan wilayah di RW 01 ini. Insya Allah kita tetap selalu diberikan kekuatan dan keistiqomahan, juga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati tokoh di wilayah tempat, yaitu Bapak Ustadz Asmara. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, juga selalu tetap diberikan kesehatan, dan kita bisa ambil fatwa-fatwa atau nasihat-nasihat daripada tokoh-tokoh kita yang ada di wilayah Indonesia. Yang saya hormati Bapak RMK, Bapak Sigit, juga alhamdulillah FKDM Saudara Seli. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kekuatan, keistiqomahan, juga selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukurillah, alhamdulillah pada malam ini. Yang terakhir saya pohon hamburan Bapak Kantip kita, Bapak Jainuri, walaupun beliau ada di luar sana, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, juga diberikan kekuatan untuk tetap mengamankan di wilayah RW 01. Amin ya rabbal alamin. Berapa Kantip? Tuan dapat Muhammad dari Al-Jaini. Baik, untuk selanjutnya agar suasana kita lebih mendalam terkait dengan nanti apa yang menjadi diskusi kita malam hari ini. Terus isu-isu juga terkini terkait dengan kewilayahan dan kemasyarakatan. Kami berikan waktu untuk Bapak Ketua RW 001 yang nanti akan dilanjutkan juga untuk sambutan dan masukan dari teman-teman yang lain. Pada Ketua RW 01 Bapak Haji Tol Hasanuddin, waktu kami persilakan. Gawang harus disiapkan gawangnya begini. Belum main apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asrarul karim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Puji syukur mari kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini adalah pertemuan yang keempat, hitungannya juga sama di RT 4. Alhamdulillah kita semua berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita diberikan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya, salawat serta salam mari kita sama sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikut dan juga sahabatnya. Dan insya Allah kita selalu mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak terlalu formal, Bapak Ibu sekalian, Bu RT, Pak RT, Bapak Ustadz Asmara, yang saya hormati tokoh masyarakat RT 04, yang alhamdulillah walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tapi beliau selalu aktif di musola Al-Mukhlisin, selalu selaku imam rawatib. Kita doakan beliau, semoga beliau tetap Allah berikan kesehatan,
dan Allah lancarkan dalam segala urusan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Tuan Rumah Bapak RT 04 Bapak Habib Garib Al-Jaidi, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Alhamdulillah di pertemuan keempat ini kita coba akan membahas Inggup nomor 5 tahun 2025 kalau tidak salah itu. Saya punya dapat bekal dari Pak Camat Camat Kemenlu. Itu bahasanya wajib apa gitu ya. Setiap pengurus atau hukum industri itu kita harus tekankan untuk apa masing-masing. Nanti kita bahas lebih dahulu. Kemudian jangan lupa Ketua RT 1 ada, alhamdulillah Ketua RT 2 Pak Tatang ada, Ketua RT 3 Nihil, Ketua RT 4 Tuan Rumah, Ketua RT 5 Bapak Heru Susanto, Ketua RT 6 Bapak M. Sutri, Ketua RT 7 Bapak Hajudin, 8 Ade Baharudin, RT 9 Wakil Nadoang Wayeh, RT 6 Lapuk lah, orang kena lapuk parah yang terlibatkan RT-nya lah, supaya semangat dari pengurusnya. Karena RT itu sebenarnya harusnya kita garis bawahi fastabiqul khairat, karena ada hadis Rasul yang bunyinya begini, mohon maaf Pak Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'yati. Itu dia. Maka saya sampai saat ini menjadi pengurus RW itu yang saya jadi patokan. Karena apapun jabatan kita akan dipertanggungjawabkan pada kelak di yaumil akhir. Kalau kita salah masyarakat, kalau kita salah mengarahkan warga, Ini lagi acara ini Pak, silaturahmi pengurus Pak. Bulanan harapan saya berpegang teguhlah pada hadis itu sehingga kita kokoh kuat dan insya Allah tangguh supaya menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin. Kemudian yang ke-10 Bapak Soleha. RW sambutan. Siap, baik Pak Lurah. Terima kasih. RT 11 Iya, Bapak hari ini lanjut sampai luar biasa namanya ini. besok lanjut lagi Pak. RT 8 masih ada biasa. sisa, RT 8. Nama agamis semua. Insya Allah RT 5 besok. jadi agamis. Insya Allah. Siap. RT 12 Iya, siap. agaknya Baik, lain sama-sama. sedikit tidak ada Baik, harusnya. iya. Waalaikumsalam. Diganti mak, mandi diganti Sarwiti, namanya ganti bila Sarwiti biar tulahnya lenek, biar tambah semangat. Aduh kayak. Kemudian terima kasih juga kepada moderator Bapak Ketua LMK RW 01. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak. Di acara pengaspalan perdana harusnya hari ini tadi Minggu, berhubung mereka mau cepat maka diambil Sabtu. Kebetulan hari Sabtu saya kondisi di kampung sehingga di backup sama teman-teman staf RW, RMK dan staf RW yang lainnya. Ucapan terima kasih banyak, termasuk Pak Kantip. Kemudian yang terhormat staf RW, jajaran semuanya terima kasih. Kemudian FKDM terima kasih yang selalu setia. Ini agak cepet ini FKDM, biasanya acara kelar datang ya. Enggak, karena saya udah biasa saya di rumah di WA saya gitu. Jadi walaupun dia sakit kepala udah nongol duluan gitu. Alhamdulillah. Tadi Inggup nomor 5 tahun 2005 tentang APAR. Jadi wajib APAR ini setelah Bapak Gubernur memberikan apresiasi kepada tim damkar, sehingga
karena menurunnya angka kebakaran di Kecamatan Tambora mulai tahun 2020 sampai saat ini. Sebelum tahun itu di RW 1 ya pernah 3 kali dalam 1 tahun, benar Bang ya? Pernah 3 kali dalam 1 tahun. Itu babak belur kita. Sebenarnya bukan babak belur apa-apanya. Kedatangan pejabat bukan bawa duit, tapi kita keluar duit. Nah kalau nih RW-nya kismin gembel merepet cak jahe, boga duit ya, lamun pelit mah tetap baik bisa. Karena kita alhamdulillah berpatokan terhadap hadis itu ya sudah, barang siapa yang memuliakan tamunya itulah ciri-ciri muslim yang baik. Keluar lagi tuh. Jadi saya ke situ aja udah arahnya ke situ aja. Jadi bahasa Haji Artapa almarhum mudah-mudahan terang dia kudunya dulu pas Tadikul Khairat aja wae niatin ibadah. Saya dengar guru saya, karena guru saya banyak di wilayah aja ada 4 nih, ada 4 yang biasa saya minum airnya, bismillahin minum airnya, karena patokannya hidup tanpa guru nanti nyasar. Maka teman-teman harapan saya punya guru, nanti guru Ikro ada, guru hadis ada, insya Allah nanti semuanya pelan-pelan. Ini kan kita mau belajar melatih diri untuk menyamakan supaya setara dengan pengurus-pengurus yang lainnya. Tapi insya Allah di wilayah RW 1 tidak kalah besar kekompakannya, kesolidannya terlihat dari kerjasamanya yang sangat baik. Bahkan pengurus-pengurus yang lain itu sebenarnya iri melihat kita, tapi kita ya sudah biasa. Saya yang memantau, soalnya saya keliling dan paham. Alhamdulillah sampai saat ini pun kita masih berdiri kokoh dan menjalankan silaturahmi ini untuk menjalin silaturahmi yang kuat. Nah bicara kewajib apar, nanti teman-teman RT bisa itu Bang Dewan kan setiap waktu perasaan mengirimkan inggup itu. Sekarang kalau kita mau baca inggup nomor 5 tahun 2005 terlalu panjang. Intinya buat saya sebagai pengurus lingkungan di wilayah RW 1 mengajak kepada pengurus RT mensosialisasikan kepada apa itu namanya home industri, konveksi atau apalah atau mungkin ada sekarang banyak yang online, sosialisasikan langsung ke sana. Harus beli apar minimal minimal 1 di perusahaan itu. Lalu kemudian yang kedua, apabila ketua RT mempunyai apar ukuran 3 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, telepon aja saya, kumpulkan di mana Pak RW? Kumpulkan di pos RW. Nanti setelah kumpul semua itu apar yang sudah kadaluarsa, apar yang sudah kosong, ditulisin namanya. Namanya di apar itu RT 11 2 unit, 1, 2, RT 12 3 unit, 1, 2, 3, RT RT 4 2 unit, 1, 2, ya kayak gitu aja udah. RT 5 dan seterusnya seperti itu. Nanti kumpulin di pos RW. Kalau sudah ngumpul semua itu apa? Telepon saya. Sekarang di pos swadaya, kenapa itu sampai tembus sampai gubernur? Karena satu-satunya di Jakarta Barat posko swadaya itu ada di RW 1. Sampai saya mendapat piagam penghargaan Anies sendiri yang waktu itu menjabat baru 2 bulan kalau tidak salah. Anies sendiri yang tanda tangan, Pak Anies sendiri yang nyerahin itu piagam di ulang tahun Damkar yang ke-99. Itu luar biasa apresiasi. Nah dibawa lagi ditarik ke posko. Akhirnya di belakang hotel itu dibuat lagi 1 posko swadaya. Itu
cuma taruhan yang ngatur. Tapi kalau ini swadaya masyarakat, maka apapun itu keputusannya, apapun itu beritanya, nanti Pak RW nggak punya duit buat ngurus apa. Yang penting saya bilang koordinasi yang baik. Yang punya duit naruh duit, yang nggak punya duit diam. Cuman jangan lari dari kenyataan. Nanti akan saya sampaikan yang ke bagian pengisiannya Pak Poswandi. Taruh di L2A di situ. Paham ya di situ ya. Nanti kalau ada apa-apa kosong, tapi jangan konveksi mah wajib bayar. Ini yang tidak wajib bayar itu yang saya rekomendasikan pengurus RT-nya. Paham ya? Yang dibilang ke warga gratis, kacau nanti. Nah, mereka juga beli bahan itu, ongkos servis segala macam, kudu pakai kopi, pakai rokok. Kira-kira begitu. Nah, keju pakai belakangan ya. Masalahnya ya, iya nasi kabuli, ayam. Ayam recak betul nasi kabuli. Ya udah. Kemudian saya terima kasih juga kepada Bang Dewa. Tidur masih tidur, tolong dikawal Pak. Jadi kendaraan yang di luar di dalam gang itu keluarkan supaya bersih. Lalu kemudian Bapak bantu sapuin. Kenapa begitu? Karena kata insinyur pengaspalan, aspal itu ketika bersentuhan dengan plastik, kertas dan lain sebagainya, nempelnya kurang, daya rekatnya kurang, maka harus bersih. Harus bersih. Jadi supaya ketika aspal itu masuk ke trotoar kita, ke MHT kita, lalu digiling, insya Allah melekatnya maksimal supaya awet. Itulah bahasanya. Dibantu nyapuin, lalu motor keluarin. Nah RT 1 kemarin saya tanyain lah, kenapa RT 1 nggak ada? Kemarin ajunya nggak ada. Karena gue udah tinggal di RT 1 masalahnya kan. Akhirnya si Dik tuh WA ke saya. Bina Marga di RT 1 itu pakainya konblok kayaknya. Sebentar, aku salah. Di Bina Marga. Tuh, mohon izin Pak RW menginformasikan terkait pengaspalan di RT 1 tidak jadi karena dipakai konblok. Ini videonya sudah saya kirim. Kalau mau ngerti koordinasiin sama ini sama Pak Kanti itu besok. Pak Lurah juga belum ada. Ya itu mungkin sementara dari saya karena masih banyak yang kita diskusiin. Begitu aja. Terima kasih. Mohon izin sebelumnya mungkin di bulan ini saya lebih banyak mondar-mandir setelah Lebaran Haji ini banyak mondar-mandir Pandeglang Jakarta Pandeglang karena insya Allah awalnya saya akan buka pupuk organik non kimia. Jadi saya mau berantas tuh yang kimia semua untuk petani Pandeglang, Serang dan Lebak. Insya Allah semuanya sukses dan insya Allah kabul. Dan saya yakin dan percaya bahwa teman-teman RT semuanya turut mendukung saya dalam usaha. Hasilnya ya insya Allah nanti kita amin ya robbal alamin. Iya amin, benar. Setuju saya. Insya Allah. Ini tadi mau digebes, mau dikirim sekarang dulu saya ada acara nanti. Kapan-kapan aja nanti diskusi meeting dulu, baru selesai meeting perlu di reschedule untuk pengiriman ke Anes. Mungkin itu dulu sementara. Terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monitor. Yang pertama terkait pengaspalan. Pengaspalan ini memang itu adalah hasil perjuangan kita Musrembang tahun 2023-2024.
alhamdulillah baru terrealisasi. Sebenarnya potensial banget untuk RW 01 Jembatan Besi terkait pengajuan langsung, terkait musrembang, dan juga reses anggota dewan yang menjadi pertimbangan mereka untuk bisa diaktualisasikan, baik itu fisik maupun kegiatan masyarakat lainnya. Dan salah satunya tahun 2005 ini adalah perjuangan kita pengaspalan seluruh wilayah RW 01. Alhamdulillah. Ada makanya beberapa hari kemarin saya juga monitoring ke Sudin bersama teman-teman LMK terkait apa aja monitoring kita musrembang untuk tahun 2025 ini yang bisa diaktualisasikan ke wilayah. Jadi ada beberapa nanti kita bisa sampaikan, karena saya minta data lagi kemarin ke Ekbang terkait infobank. Jadi teman-teman bisa, kalau memang teman-teman punya akses, itu bisa akses infobank tahun 2025. Apa aja yang bisa diaktualisasikan pembangunan di wilayah kita. Kemarin data saya hilang, saya minta lagi ke Roli sama Bang Nurdin, karena dia sering ngintip tuh infobank sama RKPD DKI Jakarta 2025-2026. Nah, untuk 2025 sementara ini yang bisa direalisasikan adalah pengaspalan. Mungkin nanti yang lainnya alat pelatihan, misalnya hadroh dan lain-lain. Nanti kita coba monitoring terkait juga alat olahraga, itu tenis meja. Itu juga. Karena untuk yang 2026 itu nanti insya Allah, itu kemarin saya monitor lagi juga terkait dengan Yudit yang 30 cm untuk wilayah RW 01, mudah-mudahan, tapi 2026 ya, 2026. Tapi itu kita terus monitor supaya itu benar-benar nggak lepas, karena itu jadi poin utama kita, baik itu musrembang maupun reses. Nah, sebenarnya konsep pembangunan RW 01 yang sudah kita canangkan bersama Pak RW dan juga seluruh stakeholder, yaitu dari 100%, 50% itu adalah pembangunan fisik. Pembangunan fisik kita ini nggak punya anggaran. Di wilayah itu nggak punya anggaran, Pak RW nggak punya anggaran, kecuali lewat CSR. Nah, makanya pembangunan fisik ini berjalannya itu beriringan dengan program pembangunannya pemerintah, baik itu dari mulai kelurahan sampai dengan provinsi. Nah, yang 50% atau sisanya adalah pembangunan sumber daya manusia, yaitu kesadaran masyarakat untuk terus membantu proses pembangunan ini. Baik itu juga pelatihan, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, baik itu pelatihan kemasyarakatan, itu coba kita maksimalkan. Dan sisanya adalah berapa persen dari sisa 100% itu adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, dunia kerja kita ini terbatas. Anak-anak kita butuh kerja, kita sendiri aja butuh usaha. Nah, sekarang bagaimana ketika kita mendapatkan informasi, kita bisa take and give, bisa saling melengkapi. Ketika Bapak RT mendapatkan informasi terkait usaha atau kerja, itu bisa disampaikan. Kita pun sama sebaliknya. Saya kemarin dorong ke Pak Lurah, Pak Camat, terkait dengan informasi lowongan pekerjaan. Nah, dari gubernur ini, dari 47 program kampanye dia, itu sudah mulai realisasi. Mungkin nanti terkait dengan BOP itu juga ada di poin 36. Nanti coba saya share. Itu. Jadi yang pertama itu poinnya, ketika masyarakat kita kan berhadapan langsung dengan masyarakat. Kita pengurus berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat kita bisa sejahtera? Ini DKI Jakarta. DKI Jakarta itu relatif masyarakatnya sudah lebih maju dibandingkan wilayah lain. Jangankan DKI Jakarta, kemarin saya kondangan ke Tanah Abang sama pengurus PKS, saya sebut tadi kalau kami masuk nih ke lorong-lorong Tanah Abang, itu dibandingkan dengan kita Jembatan Besi relatif lebih maju kita. Setambora dengan Tanah Abang relatif masih maju kita, walaupun tanda kutip
tapi relatif lebih maju. Gotnya itu belum diudit semuanya, sampahnya itu sama juga dibandingkan kita yang masih mau peduli pada lingkungan kita dan masyarakat kita. Nah, itu menjadi poin catatan. Kita mungkin teman-teman sering ke tempat-tempat lain yang bisa membandingkan ketika wilayah lain dengan wilayah kita relatif lebih baik lah. Nah, dengan acuan itu artinya kita bisa lebih meningkatkan pembangunan di wilayah kita menjadi lebih baik, baik itu fisik maupun kemasyarakatan, terutama kemasyarakatan kita, dan juga terkait dengan anak-anak kita. Nah, yang selanjutnya ini kita mau memasuki bulan Haji Idul Adha. Nah, ini di lingkungan kita ada 8 musola tempat ibadah, 2 masjid, dan insya Allah nanti nambah lagi 1 masjid Al-Hikmah. Sedang kita perjuangkan administrasinya bersamaan dengan posko damkar swadaya kita. Mudah-mudahan ke depan nanti Pak RW intens terkait dengan administrasi. Nah, di wilayah kita ada 8 tempat ibadah, 6 itu musola. Dari mulai kita masih sebut Al-Hikmah itu sampai dengan Al-Falah, 2 masjid Nurul Bayan dan Rodatul Amal, dan itu yang insya Allah nanti akan melaksanakan kurban dari data jumlah hewan kurban. Nah, itu juga nanti terkait dengan kebersihannya, terkait dengan lain-lainnya, itu nanti bisa teman-teman sama-sama monitoring. Itu sedikit tambahan. Jadi terkait dengan informasi-informasi terkait ini, mungkin banyak pertanyaan juga dari warga kita PPSU. Kenapa di grup kita belum keluar nih informasi tentang PPSU? Mungkin teman-teman ada 1-2 yang sudah menginformasikan, gitu kan? Itu jadi bukannya kita nggak mau menginformasikan agar ini, karena ini barang seksi ini, PPSU sekarang jadi barang seksi yang menjadi rebutan orang. Sedangkan Pemprov itu membukanya bukan hanya PPSU, dia buka Bina Marga, dia buka pertamanan, dia buka dan lain-lain, sumber daya air, Satpol PP, damkar, semua buka. Cuma itu ada waktu-waktunya dan di mana titik-titik untuk mendapatkan informasi itu. Nah, kita belum secara valid mendapatkan informasi itu, makanya kita belum share. Mungkin banyak pertanyaan tuh dari teman-teman, dari warganya. Pak RT, Bu RT, ini itu terkait dengan PPSU. Nah, nanti kalau memang itu udah kita nggak mau, kalau belum valid, kita lempar. Kasihan nanti warga kita itu malah jadi hoax, gitu kan. Jadi kayak kemarin berbondong-bondong ketika media sosial menginformasikan itu, orang itu datang ke balai kota, orang itu datang ke kelurahan, sedangkan kelurahan itu belum buka sama sekali. Nah, itu biar kita nggak jadi salah paham antara pengurus dengan warganya. Nah, yang terakhir informasi, karena tupoksi saya LMK itu banyak juga aspirasi masukan, mana yang ini, mana yang itu, saya pilah. Nah, biar menjadi biar menjadi kita jalinan silaturahmi antara pengurus dengan warga, jaga baik-baik komunikasi. Jaga baik-baik komunikasi. Masyarakat itu perlu dirangkul. Ketika mereka tidak mengetahui sesuatu, dia akan menggoreng. Tapi ketika mereka sudah diberi pemahaman, dijelaskan, mereka diam. Kemarin contoh dari aspal, karena dia tidak tahu, digoreng nih RT, dangdung, saya datang, bla 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 bla, oh baru paham. Jadi mereka itu hanya butuh pengertian, butuh pemahaman dan dijelaskan saja. Kalau memang saya tidak bisa menjelaskan, saya nanti sampaikan ke Pak RW, atau saya sampaikan ke yang lain yang mungkin bisa menjelaskan terkait dengan itu. Nah, sebenarnya masyarakat itu, sebenarnya di lingkungan, apalagi teman-teman mohon maaf, baru beberapa bulan kita menjabat, itu gorengan itu udah kenceng kan, macam-macam lah, biasa itu. Kita jangan baper, kita terus bekerja, kita terus berjuang. Inilah konsekuensi kita menjadi pengurus. Jadi apapun itu daya, ya kita udah berdiri sebagai pengurus, kita dipilih masyarakat, yaitu dia. Kita memang hadir untuk mencari solusi, menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, jadi kalau menurut saya, ini kita bermainnya di substansinya saja.
Itu yang menjadi pegangan kita, substansi, pegangan aturan yang ada. Jangan sensasinya yang kita tinggikan. Kalau yang sensasi kita tinggikan, itu akan bumerang. Tapi kalau kita bermain di substansi, aturan yang ditetapkan, mereka tidak akan kemana-mana. Jadi itu poinnya yang menjadi pegangan kita bersama sebagai pengurus wilayah. Kita coba diskusi terus dengan teman-teman yang lain supaya apa yang menjadi problem di wilayah itu bisa kita minimalkan. Mudah-mudahan itu. Tapi masyarakat kita sudah semakin dewasa, masyarakat kita sudah semakin memahami situasi di lingkungan kita yang penuh dengan dinamika. Mungkin itu sedikit tambahan. Jadi terkait dengan tadi Pak RW juga apar. Karena itu udah kemarin tanggal 15 yang lalu kita Zoom meeting dengan Kesbangpol Jakarta Barat terkait dengan gerakan masyarakat punya apar. Nah itu menjadi poin supaya kita khususnya di Tambora dan Jembatan Besi, apalagi RW 01 benar-benar zero, nihil dari kejadian kejadian laten kebakaran. Alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini alhamdulillah kita terhindar, mudah-mudahan dan terus terhindar dari bahaya laten kebakaran dan kejahatan-kejahatan lainnya. Mungkin itu sebagai tambahan, nanti kita coba bisa kembangkan dalam diskusi kita mana yang menjadi poin-poin kita terkait dengan kewilayahan dan kemasyarakatan. Mungkin itu tambahan dari saya. Selanjutnya monggo para sesepuh, para senior, ketua RT yang kita bisa menjadikan bahan diskusi dan masukan terus kendala-kendala kita di lapangan seperti apa agar kedepannya wilayah kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Itu aja tambahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta itu tisu. Izin Pak RW, Pak Sigit tadi terkait pengaspalan. Alhamdulillah insyaallah besok untuk wilayah kelima sudah mulai bisa masuk. Dan kemarin juga saya sudah sempat ngobrol sama Pak Sigit terkait pengaspalan. Ada di denah itu ada 2 gang yang nggak ada masuk dalam denah. Nah, tadi saya sudah koordinasi sama Pak RT, sama Bang Pian juga sudah koordinasi, dan Bang Pian bilang ke saya nanti besok supaya untuk koordinasi ke Pasiri. Jadi untuk 2 gang itu Pak RT tolong terkoordinasi besok sama Bang Sidi. Jadi biar nanti kalau seandainya dikerjakan oleh Bang Pian, ataupun nanti dikerjakan oleh Bang Sidi di Bang Sidi. Jadi izin untuk pengaspalan saat ini informasinya sudah sampai mana, besok sudah mulai berjalan dari Pak. Jadi untuk Pak RW izin juga bantu koordinasi juga Pak untuk Pak Sidi supaya 2 gang yang di wilayah T5 ya apa juga. Di gangnya Mantan RT sama sebelahnya lagi itu lebar dulu. Siap. Bisa aja sih. Besok saya turun Ya, ke sini, kita kawal, saya koordinasi langsung. Nah, kalau koordinasi by phone gak enak di lapangan. Nanti saya telepon orangnya suruh turun sama mandornya sekalian mau minta uang kopi kita. Baca Pak Atena mungkin ada tambahan selama 2 hari ini keliling-keliling aspal dulu. Dapat Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari kemarin kan mungkin karena miskomunikasi ya, udah 3 hari kita nungguin dari nama harga datang ataunya informasinya pengurus. Karena kan dia hari Sabtu gitu, jam 11, makanya kita kayak kerja kita dari RT 2 ini ya, RT 8, RT juga RT 7 ya Pak Hadir. Iya. Ya memang di lingkungan itu kan bermacam-macam orang-orangnya. Kalau nggak kita backup juga kan yang ada tetap isu. Dia kan ada yang mau ada di aspal, ada yang nggak mau nggak di aspal ya. Jadi sih benar kalau kita solusi sih kita bareng-bareng lah backup gitu. Jadi kan kita enak semuanya juga. RT yang baru bersedia kan bisa juga dicontoh juga buat kalau mereka misalnya
kayak kejadian kan di RT 8 tadi ya. Banyak orang-orang yang merasa so pintar, merasa kerja di situ, dia menekan mandor. Kata saya, kalau nggak di backup itu mandor itu pusing juga. Makanya dia kasihan juga. Makanya kita harus backup dia juga kayak Bang Pian yang bikin denah ini, dia kan nggak paham juga tuh. Dia pas motor di sini nggak ada denahnya, dia nggak bisa. Makanya harus koordinasi dulu sama yang bagian buat denah itu. Tapi sih tadi di RT 5 udah diarahin sama Pak Pian. Tapi dibilang ntar dia koordinasi sama Pak Sidik besok atau pagi ya. Yang pertama sebagai para pengurus saling membantu aja lah. Ya. Saya udah beberapa hari ini alhamdulillah saya memang lagi sibuk juga kerja. Saya Terima kasih. Itu aja dari saya. Mungkin untuk pengaspalan ini Pak Haji yang tadi saya sampaikan itu di RT 11 itu emang di musola itu ketinggiannya rendah ya, rendah ya posisinya. Dia pengennya tadinya mau diuruk jadi cuman infonya kalau diuruk itu aspalnya nggak nempel ya. Nah maka gimana tuh Pak koordinasinya? Apa koordinasi dulu atau gimana tuh buat ke depannya? Maksudnya bisa diuruk atau dibiarkan begitu aja? Ini biarkan aja. Ya, oke saya jawab. Mohon maaf Pak, tadi posisinya sama nih di lingkungan saya. Ada juga. Diuruk juga saya bisa. Bisa. Habis diuruk dikasih perangkat ya. Oh bisa. Bisa. Jadi makanya sebelum Diratain dulu ya? Sebelum jatuh aspal di tempat PRT 11, PRT cari urukan dulu ke saya kayak gitu. Siap. Sebelum itu dia ada mesinnya digiling sama dia diratain sama dia. Ntar dia baru pengaspalan. Tadi saya di rumah saya ada berapa meter ya tadi ya? Cuman kiri kanannya harus didam. Iya. Kiri kanannya harus didam. Kalau enggak hancur. Ya, ntar dia ada mandor itu yang pantar tarik benang dulu ketinggian airnya ntar di mana buang harus naruh di mana. Ya udah berarti kan masih lama RT 11 Iya. ya. Gak apa-apa nanti didam dulu pinggirannya. Kira-kira berapa senti mau dinaikin. Baru nanti uruk. Berarti ntar sebelum itu berapa hari kemudian orang yang itunya mandornya apa? Tarik ke sana. Ditarik ke sana dulu ya. Oh, iya, siap. Jadi biar Ya emang datarannya rendah itu. dia kan Iya. cuma 3 cm doang kok aspal itu. Iya. 3 cm. Tapi bisa diuruk ya. Iya, dia itu kelebihannya 3 cm makanya kalau sebelum tempat sana nyari puing dulu aja. Nambahin apa? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Begitu jakun lagi pakai sistem kontak ya. Iya. Blok aja. Ini siapa? Oke Pak. Masuk ke RT 10. Pak Dewan, masalah apa? Masalah gimana itu? Sebenarnya kan kalau buang sampah dulu itu, Wakil apa Pak? oh itu seperti bagi-bagi ya. Siapa nama? Pak Mungkuna Evi. Ya di RT 10 itu taman. Mungkuna Evi. RT RW ya. Lunak. Buang sini. Lunak Evi. Iya. Dan jam sekian boleh kan? Ya. Ya. Boleh nggak apa-apa. Ada larangan. Ya ada larangan. Siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Siapa Foto namanya? orangnya lapor ke Ya, saya samperin. saya kasih chance kan dia udah ini. Iya enggak, pokoknya yang nakal-nakal begitu, foto aja. Bapak misi saya foto sama Makanya lapor saya di juga sini. ini saya 12 kan pengaruh lah ini. Nah gitu ya. Kalau begini kan itu dekat wilayah 9. Oke. Ya ada tuh, dulu kok sama pada anak buang sama masyarakat itu istilahnya. Saya backup tuh Pak. Nanti ini bukan di dalam rumah. 7. Iya. Ya, ada apa ya? Saya mau dibantu, sekian kan? Kalau kita tes, benar ya? Ya. Yang kedua itu saya bawa nanti garuk. Dan saya untuk Waalaikumsalam. Itu benar ya. Dulu karena kita bangun musola itu 1 meter itu, saya gali 1 meter lebih sama itu karena memang kita yang bangun, kita yang pelopori itu 2 musola di sana itu kita yang bangun. Kalau mau ngomong-ngomong sombong mah, cuman saya nggak pernah ngeluh ke siapapun
Karena waktu itu perusahaan kita lagi bagus-bagusnya, bangun rumah juga, beli pasir 2 truk, 1 truk ke musolahin, 1 truk dibuat bangun rumah, beli bata 1.000, 500 ke musola, 500 ke rumah, beli semen 20, 10, benar, nggak bohong, tahu-tahu jadi aja tuh musola. Modalnya berapa? 1 juta tuh, menurut saya. Gue yang tanya tuh ketua bisa nggak bohong. Enggak. Enggak. Dataran jadi Kalau di Kiban, hujan banjir ke dalamnya. Dari benang dong. Dari benang biar nggak banjir. Coba ini. Yang kedua, Kita upaya tarik urat di kelurahan, di kecamatan, di provinsi untuk pengaspalan Serempak 1 RW, demi Allah perjuangannya sulit banget. Ini dibantu dari DPRD sebenarnya dicolok. Kalau orang ngingu DPRD itu mencari duitnya untuk kantong pribadi. Kalau saya enggak, buat pembangunan push all out untuk membangun wilayah. Makanya tahun ini semua seluruh RT di aspal MHT-nya. Bener nggak, Lim? Dulu enggak, 2 RT, 1 RT, yang lain ngiri. Itu pun NHT. Makanya saya berangkat dari pengalaman itu, Lim. Berangkat dari pengalaman itu. Makanya coba kita push nih ke DPR. Suruh kawal, Sigit bagian ngawal, saya bagian naik ke provinsi, gas terus, Kasudin segala macam, udah, alhamdulillah. Nah, makanya turun semua. Nah, ini si Bina Marga Kecamatan langsung hubungin saya kemarin kan. Pikiran saya minggu memang kerjanya, saya malam minggu pulang, yang tahu tepar saya tidur bangun jam 4 tadi siang. Gak kuat, kurang tidur di rumah ibu, nangis terus. Satu jembatan besi 2 tuh. Baru kiri sebelah, dapat 2 tahun, kanan baru. Nah, ini kalau nggak ada perjuangan dari kita maaf sih, bukan berarti kita mau diagungkan atau diapain, enggak. Itu udah tugas dan fungsi kita. Karena kita tahu sendiri sistem pengelolaan wilayah itu. Terus ketika hujan turun, itu saya turun, nggak diem, turun tangan, pakai baju, pakai mantel keluar. Di mana yang ada genangan air, disitulah nanti jadi titik solusi untuk mengganggu. Termasuk di RT 3 nih, itu di rumah Pak Rois, saya aspal dulu tinggiin karena dulu titik posyandu di situ. Kalau sekarang udah saya plot ke pos RW. Itu segini kalau hujan banjirnya, beneran nggak bohong. Kita aspal semua di situ, jadi datarannya enak. Cuman rumahnya karena nggak dibangun secara otomatis sama kayak wakil. Tinggi jalan sama rumah, tinggian jalan. Secara otomatis sekalipun itu air nggak masuk, rembes. Betul apa benar? Itu ilmunya di situ. Nah, kalau sudah datar begini, setidaknya rumah kita harus segini. Itu solusi. Ya saya bisa berkata begini karena kita tahu di lapangan. Ketika hujan turun, hujan besar turun, kita turun. Lihat yang banjir. Di dataran sini meluap kali ini. Karena air dari arah mana-mana. Ini kan muara nih, kali jembatan besi hitam nih. Secara otomatis karena itu udah tidak tertampung, berbalik. Otomatis RT 4 jalan raya segini. Tapi ketika hujan reda setengah jam hilang tuh air. Berarti masih belum banjir. Itu yang disebut namanya genangan. Kalau banjir sehari 2 hari masih terendam. Betul? Iya. Nah, maka jangan teriak banjir. Kalau ketika air itu setengah jam setelah hujan reda hilang, berarti itu cuma genangan. Karena dampak dari penampungan atau muara air itu sudah tidak tertampung lagi. Ya, sama curah hujan yang cukup besar. Itu kali penjelasannya. Lupa saya sampaikan. Kemarin sebelum saya pulang ke kampung itu ada orang LH dari dinas kecamatan dan wali kota terkait pengaktifan kembali bank sampah. Pengaktifan bank sampah cuma tadinya mau
kader aja yang bergerak, suruh kader Jumantik, PKK, Dasawisma. Saya bilang nggak bisa kayak gitu, nggak efektif. Yang bagus, saya kasih masukan. Belum sih, dulu kita kan pernah punya SK itu. Iya, betul. Bank sampah namanya Tunas Mandiri, saya kasih nama. SK-nya nama saya. Karena tidak ada kegiatan, diambil alih. Karena Rory dekat banget sama RT3. Diambil alih sama RT3 SK itu dipakai. Saya cerita. Pada akhirnya dia tidak melipatkan keanggotaan itu dan tidak ada koordinasi apapun. Sehingga dia jadi tukang limbah. Ingat nggak, ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Pernah tahu ya? Beliau lupa itu. Yaitu atas dasar SK. SK saya berguna. Nah, kemarin SK itu udah kumpul dalam-dalam, cuma SK Tunas Mandiri itu tetap akan saya pergunakan karena itu amanah dari guru. Pakai sesuatu yang bertunas itu pasti akan lembuh. Udah itu aja, gak usah banyak-banyak. Karena saya punya guru, apapun patokannya pasti saya tawadu. Kami nawakan terhadap guru saya. Selama beliau masih hidup, umurnya sudah 95 tahun, pergi haji 7 kali, umrohnya gak ikut, gak tahu. Alhamdulillah, maka saya bahasanya ludahnya pun saya telan itu orang. Singkat cerita, karena ketidaksepahaman dengan saya harapkan pengurus RT undang Bu, Pak, Dawis, Jumantik, PKK undang, adakan di sekretariat RW. Keluar biaya, ya iya minta APBD, snack lah minimal kalau nggak makan siang juga. Snack kira-kira 60 kalau 7.000 itu aja sedikit itu. Kalau nggak ada air kenapa saya bilangin gitu. Ada airnya, dia suruh ngomong ke Paroli. Saya sama Paroli komunikasi kurang bagus karena itu tadi celah saya dioper ke orang. Itu awalnya dari situ. Cuma saya ini baru ngomong ini gitu. Dia nggak koordinasi itu si Roli itu. Ke saya, SK saya dikasih ke orang. Kalau dia koordinasi dulu, itu kan bank sampah itu yang mencetuskan kita supaya yang pengelolaannya anggotanya adalah terdiri dari RT, kader, dan pengurus RW penanggung jawabnya. Lalu kita alokasikan tempatnya di mana untuk menampung dan untuk memilahnya. Kalau toh memang bisa memadai lokasinya, ya nggak masalah. Tapi kalau ditumpuk kayak di hadapan itu, nggak bisa. Sekarang ditaruh di pos RW juga mengganggu. Cari lahan, Bapak fasilitasi, kami siap bekerja. Saya gituin. Sekarang mau pulang aja dulu nih berkas. Saya nggak mungkin tanda tangani. Selesaikan dulu, ikuti dulu aturan saya. Maaf saya bukan ego. Tapi dengan cara itu saya bilang tidak efektif. Kalau diundang RT, kader sama kita, baru kita adakan sosialisasi. Sistemnya seperti apa, dan penjualannya kemana diarahkan. Mau 1 kintal 100 kilo atau 50 kilo, mau bawa aja kan ada catatannya. Yaitu kemarin perkembangan terbaru itu yang datang ke tempat saya, bank sampah. Nah itu untuk mengurangi sampah rumah tangga yang bentukannya sampah organik dan anorganik. Kita pilah. Nanti Pak RT ini punya duit dari sampah itu, asal penampungan ini kita udah disiapkan. Kalau Pak RT milih sampah dari rumah tangga ini, lalu tempatnya untuk penampungannya tidak ada, kemana kita harus taruh? Betul. Berantakan yang ada. Nah, saya nggak mau seperti itu, maka harus matang. Gak bisa main niru-niru aja, Bapak. Maaf, saya bukan nggak percaya sama ini. Saya buka komposting aja pertama jadi RW saya modalin 12 juta. Dari kantong sendiri, bukan dari masyarakat, nggak ada itu. Digusur. Di situ ditanggul, mesin udah ada. Buat kegiling,
buat ngegiling sampah itu digusur karena progres adikarya, jalanan yang tembus ke Kalijodo digusur, digulingkan. Ya sakit hati saya, makanya saya setiap Serembang itu suka marah-marah karena itu kecewa. Nah, kita mau minta uang ganti kemana? Kita berbuat untuk masyarakat aja begini, lebih kepada mementingkan ke perusahaan raksasanya. Dari Sesar City tembus jalan, sementara untuk mengurangi sampah itu digusur sama dia. Nah, pihak mereka dan saya, yaitu orangnya, saya malah bawa aja sih, nggak mau ngusingin tentang hal itu. Ya, mungkin itu kali penjelasan, nanti kita tinggal tunggu dari LH, kecamatan dan tingkat kota datang lagi mau mengundang. Lagi-lagi ini tetap urusannya sama Ekbal, Pak Roli diajak duduk bareng susah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kasar, nggak pusing saya mah. Karena nggak sejalan dengan pengurus RW dari 1 sampai 10. Semuanya ngeluh, gua jadi peluru. Nah, ini dokter penanganannya. Bismillah. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah yang di jembatan Besi Raya ya, itu sudah terjadwal dari tahun 2020 dan memang progres pembuangan sampahnya sudah diatur melalui acara kita di Safari Ramadan, kemudian sosialisasi, bersurat juga ke pengurus-pengurus RT yang lama, sampai terjadilah pembuangan sampahnya tengah malam. Dulu sempat ada 5-6 bulan saya dorong ke parkiran Abdul Gopur. Nah ini kan saya jadi ceritanya nggak enak nih. Ceritanya nggak enak. Pada dasarnya kita tuh ngebenahin budaya udah luar biasa. Buang pikiran, buang tenaga, buang materi. Duduk bareng sama camat Jahrudin itu di situ sampai jam 2 pagi nongkrong. Akhirnya tercetus. Saya pulang, Gopur dipanggil, diobrolin, jadi dibuat di belah sono ujung, yang sekarang dipakai kandang ayam, segala macam lah buat kandang itu. Nah, pokoknya di situ, itu ke situ mobil masuk, dijemput, berjalan 6 bulan, karena pemasukan parkiran itu kurang, lagi, dan dulu pada akhirnya wilayah kita juga tuh jembatan Besi 1 yang pakai pembuangan. Duduk lagi sayang teman-teman RT kan nggak tahu sebenarnya kita yang dibuka babi di sana kesini karena plan juga minta bantuan staf kadang-kadang pada lemot, makanya suruh dampingin. Ya udah, selagi masih saya sehat saya temuin sendiri, obrolin dan jadi di situ kita teknik pembuangannya di situ aja. Itu di situ RW 3, RW 5, RW 8, RW 10 banyak tengah malam tukang nasi goreng, tukang ketoprak, tukang mie segala macam banyak. Nah sekarang apa itu namanya, oknum LH itu kalau ada buang yang gerobak sampah yang buang orang 20.000 itu yang diurusin sama dia. Benar apa benar tuh? Betul. Bawa lagi gerobak kecil 20.000 itu yang dibenahin. Sementara Ustadz Asmara nenteng sampah 1 plastik dia usir. Benar nggak? Nah itu jadi kendala. Kita mau tegas dengan urusan yang kayak gitu. Makanya Anda bilang sama antum, foto laporin ke saya jam berapa, jam 1 saya ke sana. Oke? Udah tepuk tangan tuh. Apa yang bisa dilayar kalau dengan kerjasama, foto aja izin Pak, saya foto. RW saya marah-marah nih kalau sampah dibuang di sini, aturan yang udah begini tiba-tiba nggak bisa. Saya pelapor ke RW, nggak bisa kayak gini. Gitu. Yang saya tahu oknum dari itu ya minta
Balik lagi ke sampah yang di sini. Yang bikin bak sampah kita dengan pengajuan kita dengan praktek, dibikinkanlah bak sampah di sana yang sekarang. Kemudian sistem pembuangannya tadinya malam dirapatin, akhirnya bisa pagi. Katanya sampai jam 4 pagi. Karena saya nggak punya nomor telepon Kasatpel LH yang siapa Pak Roy, nggak punya. Saya besok meminta menggunakan. Mana sampai jam 4 nggak ada, pagi doang. Itu saya mau tekesin itu. Saya salaman konsekuensinya itu. Kawal sampah dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Buktinya nggak ada. Kalau pegang nomor teleponan, saya besok mau minta sama Pak Lurah, saya mau telepon dia, saya mau maki-maki bener. Saya nggak perlu pejabat, nggak perlu ustadz, nggak perlu kiai. Kalau tidak konsekuen dengan perbuatannya, saya hajar. Itu yang paling utama. Ketegasan dari seorang pimpinan wilayah itu. Jangan belah-belah, giliran tukang bagian berkat deh. Bulu, nggak bisa. Kalau saya nggak bisa. Konsekuensi yang penting. Saya salaman demi Allah, tuh bang. Itu media aja di situ lihat salaman. Ini yang saya tunggu, saya bilang. Makanya bapak jangan bilang ego. Lurah aja saya marah-marah, itu ada bilang ego. Nggak, kalau memang aturan memang seperti itu, iya oke. Tapi dari mulai jam berapa? Jam 6 pagi dijawab sama Pak Roy itu Kasatpelnya. Sampai jam 4 sore. Jam 10 aja mobil diselanjung. Mana jam 4-nya? Mana jam 2-nya? Nggak ada kan? Itu tuntutan kita. Tenang, kalau ngomong kan saya turunin RT ngomong. Orang kita saksi mata kok di kelurahan waktu itu, benar ya? Iya, bukan ngomong sendiri saya. Ngapain ngada-ngada? Penambahan armada itu nggak ada. Penambahan armada ya, kan dia mana konsekuensi nggak ada. Mana? Ya disitulah. Nanti akan coba kita mediasi lagi dengan lurah. Saya mau bangun LPS di sekitaran situ, betul ASN. Ya sudah, akhirnya duduk manis aja, apalagi ada progres pekerjaan, progres pekerjaan aja. Mungkin itu kali tambahan supaya lebih maksimal bagaimana caranya. Nah kemudian ada masukan dari pengurus RT 3. RT 5 678 4 5 678. Buang sampah ke sini. Beliau minta 200. Nanti deh. Gue sama ngomong gitu. Nanti tunggu saya senggang kita ngobrol bareng. Itu tambahan. Ya, itu. Mungkin ada yang udah nyampe ke sini, ini juga salah satunya. Ya, ya udah itu aja. Bocorannya jangan kasih. Alhamdulillah rabbil alamin al-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, wa salli wa sallim ala akhir wa barik wa sallim ala ya Allah wa ta'ala kulli halatin wa salli ajma'in. Amin ya Allah ya mujib as-sayyidin ya rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakir hamdan la'imin hamdan ya abin lahu ya fadilah ya rabbana kalam kama yanbaghi li jalali wa ikramika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وتعقل لنا من الحاجات وتغفر شيئا وترفعنا بأنك درجات وتبلغون بأجرنا مراد الحياة وقت الممات إنك لمن اللهم نسألك والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في النساء وزيادة في الدين وبركة في الدين وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل عنا في شوارع الموت والنجاة من النار والوحش. اللهم أنت أقرب من كل قريب وأكرم من كل قريب وأجود من كل أزواج ونور من
الخوف من كل أثناء وأسألك بعشرة ورحمة وبركاته يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد عبده وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Nah, ini ada yang menarik nih Pak, khususnya untuk di wilayah RW01 Jembatan Besi sendiri, untuk adanya program APAR ya, alat pemadam kebakaran. Untuk pengurus RW sendiri, apakah nantinya sosialisasi ini dikhususkan untuk per RT wilayah masing-masing atau per sekup yang nantinya RW01 sendiri, artinya diadakan tempat gitu, gimana teknisnya Pak? Untuk teknis penyampaian ya mungkin karena kita ada acara rutin seperti ini, pertemuan atau ngopi santai bersama pengurus RW01, mungkin lebih kepada setiap bulan aja akan kita sisipkan karena kan tiap bulan itu beda-beda. Dua bulan kemarin kan kita sempat membahas BPJS Kesehatan, bagaimana sih cara mengikuti BPJS Kesehatan. Ya itu langkah hari ini karena sampah menjadi polemik di wilayah, lalu kemudian LH juga mendorong kita supaya membuka kembali bank sampah. Lalu kemudian tadi yang terakhir adalah Ingup nomor 5 tahun 2005, yakni para pengusaha atau home industry termasuk warga harus mempunyai APAR di masing-masing rumah. Pak, pertemuan keempat ini di program ngobrol santai bersama RW01, apa saja yang poin-poin dibahas untuk wilayah tadi? Baik, terima kasih. Pertemuan keempat ini di kediaman RT 04 RW01, pada intinya poinnya itu membahas terkait dengan satu gerakan masyarakat punya APAR untuk menjaga wilayahnya, antisipasi awal dari bahaya kebakaran atau Jaya 65. Lalu selanjutnya yaitu terkait kelanjutan juga tindak lanjut dari sampah masyarakat di pembuangan LPS di Jembatan Besi 1. Lalu selanjutnya yaitu konsolidasi terkait dengan program wilayah, juga pengaspalan, kebersihan, dan lain-lain. Kita diskusi mendalam terkait dengan kewilayahan dan kemasyarakatan. Mungkin itu poin utama yang menjadi isu kita pada pertemuan malam hari ini. Dan mudah-mudahan itu menjadi kedepannya menjadi acuan kita dalam membangun wilayah kita menjadi lebih baik.